Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Andi akan mengupload pembelajaran tematik kelas 4, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsa. Langsung saja. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Di sini nih kita belajar yaitu budaya-budaya yang ada di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kita wajib mensyukurinya. Nah, berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bacalah teks berikut ini, yaitu dalam hati, atau bisa menyimak tulisan dari Pak Andi. Paragraf yang pertama yaitu yang berjudul dengan Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Paragraf yang kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri atas putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat menarik dan unik. Paragraf yang ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, seperti gambar itu adik-adik. Paragraf yang keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf yang kelima. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, mengagumkan. Indonesia memang sangat beragam. Selanjutnya, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung.
Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat ini atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Itu adik-adik. Nah, sekarang kita baca paragraf kedua dan mencari atau gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, dari bacaan tersebut Pak Andi sudah menuliskan yaitu beberapa kalimat dalam paragraf. Yaitu paragraf 2 ada berapa ini adik-adik? Nah, ada 7 kalimat yang sudah Pak Andi tuliskan. Nah, di sini nanti kita bahas mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Kalimat yang pertama ini adalah di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Yang kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, karena ini adalah di awal kalimat, ini namanya adalah gagasan pokok. Terus kemudian kalimat yang berikutnya adalah rombongan perempuan mengenakan baju sele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa alat musik Maluku. Bunyinya seperti gedang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Kemudian kalimat berikutnya adalah budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, ini adalah merupakan gagasan pendukung. Nah, ya kan adik-adik. Terus kemudian kita berlanjut ke paragraf ketiga. Pak Andi juga sudah menuliskan beberapa kalimat di paragraf ketiga, yaitu ada 4. Nah, budaya Bali terkenal karena bunyinya musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik, daerahnya ceng-ceng-ceng namanya. Kedua kalimat ini sudah jelas ya adik-adik, karena di kalimat pertama itu adalah gagasan pokok. Nah, ini yang kedua, ketiga, 4 ini adalah gagasan pendukung. Nah, kita lanjut adik-adik. Nah, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Nah, di sini ada beberapa budaya dan 34 provinsi dengan ciri khas masing-masing. Ada dari bajunya, tarinya, rumah adatnya. Nah, kita lihat satu-satu. Ini adalah yang ada di gambar adalah Nangro Aceh Darussalam. Nah, itu pakaian adatnya bentuknya seperti itu adik-adik. Nah, ini Sumatera Utara, terus kemudian Sumatera Barat, Riau atau Pekanbaru, Kepulauan Riau, yang ke-6 Jambi, terus kemudian Sumatera Selatan, 8 Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, nah Jakarta, Jawa Barat. Nah, ini bisa dilihat adik-adik. Pakaian adatnya, tariannya, terus ada alat senjatanya. Nah, di situ ada semua adik-adik. Nah, bisa dilihat. Terus kemudian yang selanjutnya adalah Banten. Nah, tari topeng itu adik-adik dari Banten. Terus kemudian Jawa Tengah, Gatot Koco ya tariannya. Tari Bambangan, rumah adatnya namanya Adebokan, terus kemudian alatnya itu keris. Kemudian Yogyakarta, ada Jawa Timur, terus kemudian Bali, NTB atau Nusa Tenggara Barat. Nah, bisa dilihat ini adik-adik.
Terus kemudian yang selanjutnya adalah Nusa Tenggara Timur, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Yang ini apa Dek? Sulawesi Utara. Nah, terus kemudian ada Sulawesi Barat, terus ada Sulawesi Tengah, ada Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, nah Maluku. Nah ini bisa dilihat lagi adik-adik gambarnya, yaitu ada pakaian adatnya, ada tariannya, senjatanya, rumah adatnya. Ini adalah merupakan ciri-ciri khas yaitu dari beberapa daerah atau provinsi. Terus kemudian ada lagi yaitu Maluku Utara, kemudian Papua Barat. Terus kemudian Papua. Nah, yaitu yang terakhir adalah Kaltara, yaitu Kalimantan Utara. Nah, setelah mendapatkan info di atas, adik-adik jawablah pertanyaan berikut. Nah, apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Yang kedua, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Nah, yang ketiga, bagaimana sikap adik-adik yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Nah, semuanya jelaskan. Nah, ini di sini Pak Andi sudah mempunyai jawaban. Nah, yaitu ya ada dari Jawa Tengah, ada dari Bali, dan beberapa provinsi lain. Nah, Pak Andi sendiri ini dari Jawa Tengah. Terus kemudian, apa kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Tidak. Ciri khas yaitu masing-masing daerah yang berbeda. Bagaimana sikap yang harus ditunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Yaitu tetap hidup rukun, saling menghargai, tidak mengejek ciri daerah teman-teman kita. Nah, selanjutnya adalah Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Nah, keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya keberagaman tersebut, kita wajib mensyukurinya, karena itu merupakan keindahan Indonesia. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Sekarang adik-adik tuliskan pada kolom berikut atau ditulis di buku adik-adik apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Nah, di sini Pak Andi sudah membuatkan kolom, yaitu sikap menghargai keberagaman. Yang pertama adalah belajar dan bermain bersama teman yang berbeda, lain agama. Yang kedua, berteman dengan siapa saja tanpa memilih-milih budayanya, tanpa apa-apa. Semuanya boleh berteman. Jangan membanding-bandingke. Yang ketiga, mencintai keberagaman. Yang keempat, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku baik, santun kepada orang lain. Terus kemudian yang kelima, ikut mengapresiasi akan keanekaragaman budaya di Indonesia. Nah, setelah itu kita lanjut adik-adik, yaitu kamu adik-adik atau bisa menuliskan contoh-contoh sikap yang tidak menghargai keberagaman
yang adik-adik ketahui. Nah, sikap tidak menghargai keberagaman. Apa saja adik-adik? Yuk kita jawab bersama-sama, atau adik-adik bisa menulis di buku tulis dengan menyimak tulisan dari Pak Andi. Yang pertama adalah bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Jangan seperti itu adik-adik. Kita boleh bermain dengan siapa, dengan teman siapapun, tanpa melihat suku dan rasnya. Nah, kemudian mencela teman yang berbeda warna kulit. Di Indonesia tuh banyak, ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Tetapi pada saat kita berteman, jangan sampai membeda-bedakan warna kulit. Nah, yang selanjutnya adalah mencela teman yang berbeda bahasa. Yang namanya berbeda bahasa itu asik. Adik bisa mempelajari bahasa daerah Jakarta, bisa berbahasa daerah Papua, ya kan? Nah, sekarang yang berikutnya adalah tidak memberi kesempatan teman untuk beribadah. Itu tidak baik, ya. Maka adik-adik jangan sampai memberikan contoh yang tidak baik. Terus yang kemudian mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, adik-adik jangan sampai melakukan contoh-contoh sikap yang tidak baik. Jangan dilakukan ya adik-adik. Nah, kemudian selanjutnya, sebagai anak Indonesia, merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, di sini ada alat musik adik-adik, ada seluang, ada angklung, kecapi, kendang, dan tifa. Nah, selain kaya akan budaya tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, contoh yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia ya seperti di gambar ini adik-adik. Bisa dilihat itu. Nah, kemudian cara memainkannya itu berbeda-beda. Contoh, kecapi. Nah, kecapi ini berasal dari Jawa Barat. Memainkannya dengan cara dipetik. Nah, suaranya seperti kayak kayak gitar, kling 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 kling, seperti itu. Terus kemudian di sini ada angklung yang berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya yaitu digoyang kanan kiri. Nah, nanti akan keluar suara klung 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 klung. Nah, itu. Adik-adik bisa melihat di video berikutnya. Nah, terus kemudian ada yang namanya seluang. Nah, ini seluang adik-adik. Seluang ini mirip kayak seruling ini adik-adik ya. Ini alat ini berasal dari Sumatera Barat. Nah, selanjutnya yaitu kendang. Kendang ini juga berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya adalah dipukul. Nah, sama adik-adik, ini tifa ini namanya. Ini adalah nama tifa. Ini berasal dari Papua. Memainkannya juga sama, juga dipukul. Nah, kita lanjut adik-adik. Tulislah nama alat musik tradisional lain yang adik-adik ketahui, serta jelaskan asal alat musik itu dan cara memainkannya serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Nah, di sini Pak Andi sudah membuat kolom atau format, yaitu alat musik, daerah asal, dan cara memainkannya. Nah, yang pertama adalah suling. Nah, suling ini berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya yaitu dimainkan dengan cara ditiup. Nah, sehingga terjadi getaran, yaitu akan berbunyi. Nah, kemudian yang kedua adalah alat ceng-ceng-ceng, yaitu dari Bali. Nah, dari Bali ini dua kepik ini dipegang tangan dan kiri. Jika dipadukan, maka akan menimbulkan suara, yaitu getaran. Ceng 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 ceng, seperti itu.
Alat yang berikutnya adalah pak pompa. Nah, ini berasal dari Toraja. Nah, itu alatnya ditiup ke dalam bambu itu. Nah, nanti akan bergetar, akan menjadikan suara. Terus kemudian ada gong, yaitu bentuknya bulat yang tengahnya ada penjolannya. Nah, itu berasal dari Jawa Tengah. Itu dimainkan dengan cara dipukul. Nah, ada alatnya itu ya. Ada sticknya itu adik-adik. Nah, sekarang Tuhan yang Maha Esa menganugerahkan kita, yaitu Anda pendengar. Indera pendengar ini yaitu adalah apa adik? Telinga. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Kita mendengarkan musik, suara yang sahdu, yang enak didengar. Nah, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan yaitu udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Apa itu adik ruang hampa? Ruang hampa itu tanpa ada udara, senyap adik-adik. Nah, begitu adik-adik pemaparan dari Pak Andi kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.